Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mujan Haikal bisa bertemu lagi dengan pemirsa di tekano.com dimanapun Anda berada. Seperti biasa di program Ruang Bicara Publik, saya selalu mengundang narasumber untuk saya ajak berdiskusi. Kali ini tema yang kita angkat terkait tentang mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Saat ini juga bersama dengan PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Ibu Haja Ratna Dewi SE, MSI. Selamat siang Bu Kadis. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kita berdoa terus, apalagi kan masih masa pandemi, kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT. Ibu Ratna, ini kan cukup menarik juga apa yang kita akan coba diskusikan ini terkait tentang bagaimana saya akan coba mengkaji peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Kita tahu sendiri bahwa Kota Kendari merupakan ibu kota provinsi, dan tentunya di sini sangat banyak sekali masyarakat yang berbeda-beda, sangat majemuk, dan kita lihat sendiri bahwa setiap tahunnya angka jumlah penduduk yang paling tertinggi, paling besar di salah satu Kota Kendari ini adalah gender atau perempuan, dan kemudian pertumbuhan anak-anak juga sangat besar, angka kelahiran. Nah, kita tahu sendiri jauh Bu Kadis bahwa perkembangan juga ini kan cukup padat wilayah Kota Kendari ini, tentunya akan banyak juga persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya terkait tentang perempuan maupun tentang perlindungan anak kita. Tapi sebelum masuk ke situ Bu Kadis, saya mungkin dulu pertanyaan di awal adalah, saya ingin bertanya dulu sebenarnya secara teknis peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari ini mungkin Ibu bisa jabarkan dulu, karena nanti juga masyarakat Kendari juga belum ada yang paham juga apa sih dinasnya Ibu, dan kemudian apa sih yang dilakukan. Melalui kesempatan ini mungkin Ibu bisa jelaskan secara teknis seperti apa sih peran dan fungsi yang dilakukan dinasnya Ibu. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat masyarakat Kota Kendari. Tentunya kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tentu perpanjangan tangan dari Bapak Wali Kota, pembantu dalam urusan pemerintahan. Kita punya fungsi bagaimana kita memberdayakan perempuan bisa mandiri, kemudian juga kita melindungi perempuan baik itu tingkat kekerasan maupun anak, seperti itu. Tentu juga kita dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai ada beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pengarus utama gender. Ini di sini bidang ini bagaimana kemudian dia menjalankan fungsinya untuk mensosialisasikan tentang peningkatan kualitas perempuan itu sendiri. Kita di sini juga hadirnya dengan PKK ya, tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan. Kita meningkatkan kapasitas mereka, baik itu dalam usaha ekonomi mikro, bagaimana kemudian bisa mandiri, artinya tidak bergantung pada suami, tapi perempuan bisa mandiri. Kemudian banyak juga dilakukan dalam bidang ini, bidang pengarus utama gender, perempuan mandiri. Artinya perempuan dia harus tahu fungsinya, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas keluarganya, dan juga membina anak-anaknya, kemudian juga menekan gizi buruk, dalam hal ini stunting, yang sekarang lagi isunya yang lebih lebih yang kita tahu semuanya di media-media maupun di online itu stunting. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi dan advokasi seperti itu, dan juga di bidang PHA, pemenuhan kelembagaan hak anak. Nah, di situ juga mempunyai fungsi bidang ini, bagaimana kemudian dia melakukan intervensi kepada pemenuhan hak-hak anak. Jadi ada 31 hak anak yang memang harus di backup, dalam hal ini kami Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan advokasi maupun pendampingan di lapangan, baik itu kita harus ciptakan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, kemudian juga rumah sakit ramah anak, dan juga kita tahu persis bahwa PAUD HI itu atau PAUD holistik terintegrasi, artinya di situ bagaimana kemudian posyandu ini bisa kolaborasi dengan adanya
PAUD dengan posyandu. Jadi istilahnya anak-anak bisa bermain, belajar, tetapi juga pelayanan kesehatan anak juga tetap berjalan. Ya? Jadi kolaborasi seperti itu. Dan ternyata banyaknya peran dilakukan dari dinasnya Ibu sendiri. Kemudian mungkin saya tambah lagi ada satu lagi bidang adalah bidang layanan. Nah, bidang layanan ini dia fungsinya bagaimana melakukan strategi-strategi penekanan tingkat kekerasan pada anak, perempuan dan anak. Artinya apa? Dia harus melakukan dua di situ fungsi pencegahan dan layanan. Pencegahan di sini dilakukanlah suatu sosialisasi maupun advokasi pendampingan seperti pelatihan atau kampanye tentang stop kekerasan pada anak. Nah, itu kita sudah lakukan baik itu di tingkat SD, bagaimana kemudian kita beredukasi pada anak-anak informasi tentang bahaya, misalkan anak-anak sekarang kan biasa main-main, terus saling membuli. Nah, itu salah satu juga tingkat kekerasan pada anak. Dari kita juga bagikan stiker, kemudian juga kita berikan edukasi dan informasi secara video bahwa bahayanya tentang untuk menekan tingkat kekerasan pada anak. Ya, ternyata setelah Ibu Kadis mengungkapkan, ternyata peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini cukup sangat besar ya. Dan tadi kalau saya dengar tadi penjelasan dari Ibu Ratna Dewi sendiri bahwa melibatkan juga dari pihak-pihak lain, misalnya dari PPK sendiri, kemudian ada juga tadi Ibu sangat menarik Ibu jelaskan, ternyata pelayanan gizi anak tetap dipenuhi, tetapi untuk bermain itu tetap tersalurkan melalui PAUD sendiri. Nah, Ibu Ratna, kalau dari beberapa item tadi Ibu jelaskan, dari semua itu yang mana yang paling banyak mendapatkan, ini kan dari dinas ibu kan bukan hanya melakukan pencegahan dan segala macam, tentunya juga bisa menerima layanan. Dan kemudian dari layanan itu masyarakat berharap bisa mendapatkan pendampingan atau bisa dilindungi lah seperti itu. Paling banyak dalam khususnya Kota Kendari Bu, yang mana ini yang paling banyak khususnya, apakah tingkat banyak ibu-ibu kita yang mengadu atau berharap mendapatkan perlindungan, atau mungkin anak-anak, atau mungkin menjadi lokus utamanya ini apa Bu dari dinasnya Ibu sendiri? Iya, jadi memang titik poinnya ya, kami khususnya di bidang layanan tadi saya sambung dulu, karena ada dua, yaitu pencegahan dan layanan. Tadi saya sudah jelaskan pencegahan antara lain kita bagaimana memberikan sosialisasi maupun edukasi pada masyarakat, baik itu di tingkat SD, SMP, juga kita sudah baru-baru kemarin kita sosialisasi tentang bahaya cybercrime. Ya, cybercrime itu sendiri kan kita sudah tahu bagaimana kemudian ada secara langsung itu dampak positif dan negatifnya tentang penggunaan internet. Dan juga kita tahu persis bahwa cyberbullying yang paling sekarang yang kita takutkan pada anak-anak yang bisa menjerat pada penjualan perdagangan online kan, seperti itu. Paling banyak Bu, kalau Ibu melihat sendiri khususnya di Kota Kendari ini, apa yang menjadi ketika Ibu melakukan pencegahan, kemudian melakukan sosialisasi, ini kan langkah sangat tepat dilakukan, lebih baik mencegah sesuatu itu dibandingkan harus mengatasinya sendiri. Nah, kasus itu apa yang paling terbesar Bu dihadapi khususnya di dinas Ibu, dan kemudian Ibu mendampingi, kayaknya persoalan ini paling banyak kita hadapi? Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, seperti gunung es ya. Gunung es itu tidak nampak di permukaan, tetapi dia ada di situ. Nah, ini juga memang kita tidak bisa pungkiri bahwa KDRT itu sendiri banyak memang kejadian di masyarakat. Cuman rasa malu masyarakat kota itu sendiri memang untuk memberikan informasi itu sangat-sangat susah sekali. Artinya karena di sini masalah rumah tangga itu adalah masalah istilahnya dianggap sebagai aib begitu ya. Seperti itu, malu ya. Jadi ada masa-masa malu. Walaupun kemudian banyak kita sudah diskusikan dengan Kapolres Kanitnya kemarin, karena beliau juga ikut hadir dalam sosialisasi ini tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu sendiri. Memang kita tidak bisa pungkiri, memang masyarakat itu melapor, tetapi pada akhirnya juga dicabut kembali. Nah ini mungkin. Kemudian kedua juga tingkat kekerasan pada anak ada juga ya, tapi tidak signifikan. Dia juga itu sifatnya memang seperti Gunung Es juga, Bu, ya. juga tadi. Ada orang tua yang memang tidak berani untuk, atau keluarga yang tidak bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib atau bertugas. Ya, Ibu Ratna, saya kembali tadi dengan pola pencegahan dilakukan oleh Ibu Ratna. Ini kan dilakukan pencegahan, tentunya pastikan apakah efektif dilakukan sehingga mungkin kasustik kekerasan maupun kekerasan terhadap perempuan maupun anak ini berkurang, atau mungkin justru Ibu melakukan sesuatu tapi ini tidak berpengaruh juga. Tapi sebelum kita lanjut Ibu Ratna, kita jeda komersial berikut ini.